Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini saya pindah lokasi ke tempat praktek dikarenakan ada tanggung jawab yang harus dikerjakan tadi. Oke, so tadi kita sampai pada faktor resiko dari DM tipe 2. Nah, sekarang kita coba ngintip sebentar ya ke gestational diabetes. Jadi yang dimaksud dengan gestational diabetes ini adalah setiap bentuk dari intoleransi glukosa atau yang termanifestasikan dengan hiperglikemia tadi, yang mana onsetnya atau mula timbul kejadiannya itu adalah pada masa kehamilan. Oke, dari banyak penelitian dan referensi dapat disimpulkan bahwa fenomena ini terjadi karena adanya sekresi dari hormon-hormon plasenta. Ya, yang mana hormon-hormon plasenta ini menimbulkan efek peningkatan resistensi insulin pada ibu. Oke. Nah, apakah ini terjadi pada semua ibu hamil? Jawabannya adalah tidak. Karena setiap orang berespon secara berbeda-beda terhadap hormon plasenta, gitu ya. Sehingga sebenarnya insidennya pun juga dibilang rendah. Oke. Nah, kewaspadaan memang perlu diinformasikan atau diedukasikan pada wanita-wanita hamil yang beresiko, yaitu yang sudah teridentifikasi mengalami obesitas, kemudian sebelumnya itu sudah pernah hamil dan menderita gestasional diabetes, terus teridentifikasi mengalami glikosuria, atau memiliki riwayat keluarga dengan diabetes. Nah, ini pada waktu kehamilan perlu diedukasi ya, terkait adanya kemungkinan mengalami GDM. Oke. Nah, estimasi kasarnya ini sekitar 14% ya, resiko seseorang mengalami GDM, dan wanita yang mengalami GDM ini juga akan mengalami resiko lebih lanjut ya untuk mengalami gangguan berupa peningkatan tekanan darah selama kehamilan atau yang sering kita kenal dengan preeklamsi dan eklamsia. Oke. Serta karena glukosa darah ibu yang cenderung tinggi ini juga meningkatkan resiko terhadap terjadinya bayi besar atau makrosomia. Itu juga risiko tinggi. Dan bayi makrosomia ini nanti setelah lahir ya, kalau hidup maka dia juga akan punya risiko yang lebih tinggi mengalami diabetes, entah tipe 1 atau tipe 2. Oke, nah dalam banyak kasus ya, mayoritas kasus setelah persalinan selesai, ini kadar glukosa darah akan kembali normal. Gitu ya. Namun, ada juga ditemukan bukti bahwa wanita yang menderita GDM ini setelah melahirkan, glukosa darahnya ternyata tidak turun. Nah, artinya terdiagnosa jadi mengalami DM tipe 2. Oke, nah hal ini berarti apa? Resistensinya belum kembali, ya. Resistensi insulinnya belum kembali meskipun plasenta sudah dikeluarkan dan hormon-hormon plasenta sudah tidak diproduksi lagi. Oke. Nah, sehingga wanita-wanita yang sedang hamil dan terdiagnosa mengalami GDM ini harus diberikan konseling. Tujuannya apa? Untuk memaintain berat badan ideal. Oke, menjaga berat badan, mengurangi lemak dan tetap beraktivitas. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menurunkan resiko menjadi DM tipe 2 setelah lahir. Itu ya. Jadi dengan aktivitas fisik itu bisa menurunkan resistensi. Menurunkan resistensi terhadap insulin berarti meningkatkan sensitivitas ya terhadap insulin. Itu kebalikannya. Jadi resisten itu kebalikannya sensitif. Oke. Nah, ini tadi kriteria diagnosa diabetes ya, sudah saya jelaskan di slide awal tadi. Batasan-batasan angkanya. Oke. Tanda dan gejala diabetes. Nah, ini tanda dan gejala klasik ya. Tripoli, 3 poli, yaitu polidipsi, poliuri, dan polifagi. Polidipsi mudah haus sehingga orangnya banyak minum. Poliuri ini frekuensi BAK-nya sangat sering sekali, dan polifagi mudah lapar sehingga frekuensi makannya juga meningkat.
Oke, dan meningkatnya ini begitu kentara ya, kelihatan. Hitungannya jam ya, hanya dalam 1 sampai 1,5 jam sudah ingin makan besar lagi. Nah, itu dia. Yang mana itu tentu hal yang sangat tidak wajar pada orang normal. Oke, tanda dan gejala lain dari diabetes adalah fatigue and weakness. Lelah dan lemes ya badannya karena glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel untuk dimetabolisme jadi energi. Jadi badannya cenderung lemas. Terus berubah penglihatan atau gangguan penglihatan. Ini terutama terjadi pada pasien-pasien dengan hiperglikemi berat atau hipoglikemi. Ya, penglihatannya jadi buram. Oke. Dan pada kasus yang kronis ini bisa menandakan terjadinya kerusakan retina juga. Tapi itu bukan sudden ya, tapi bertahap. Oke, next adalah tingling. Tingling ini geli seperti kesemutan atau bahkan numbness, hilang rasa atau mati rasa pada tangan atau kaki. Ini akibat komplikasi diabetes pada saraf yang dikenal dengan istilah neuropati. Oke. Kulit kering, bersisik, mudah luka. Oke. Terus muncul luka yang mana itu lambat atau sulit untuk sembuhnya. Sudah dirawat dengan sebaik mungkin tapi tidak menunjukkan progres, malah semakin jelek, gitu ya. Itu karakteristik luka dari diabetes dan apa? Recurrent infection, artinya mudah mengalami infeksi terutama di kulit, ya, kulit dan kuku. Itu salah satu tanda kronis dari diabetes, ya. Bisa juga infeksi pada saluran kemih yang berulang. Nah, itu juga bisa. Karena efek dari diabetes juga salah satunya adalah imunosupresi. Oke. Next adalah berat badan yang menurun secara progresif. Oke, hal ini dikarenakan adanya pemecahan lemak dan protein tadi menjadi glukosa. Sehingga berat badan akan cenderung turun. Meskipun awalnya gemuk ya, lama-lama akan kurus. Oke, tapi kecuali ya pada mereka yang menjalani terapi suntik insulin. Nah, itu salah satu efek samping insulin ya pada beberapa pasien itu peningkatan berat badan. Oke. Nah, dalam beberapa kondisi juga pasien bisa mengalami perburukan akut atau komplikasi akut dari diabetes. Antara lain penurunan kesadaran, ya terutama ini pada kondisi hipoglikemi atau pada kondisi hipovolemi. Oke. Hipoglikemi muncul sebagai efek samping obat, ya. Efek samping insulin atau obat golongan sulfonylurea. Itu bisa menimbulkan hipoglikemi. Atau hipovolemi karena poliuri yang banyak tapi intake cairan sedikit. Orang bisa hipovolemi dan koma. Oke. Terus penurunan kesadaran juga bisa disebabkan karena ketoasidosis, ya. Penurunan kesadaran dan gangguan pernafasan. Oke. Awalnya pingsan, lama-lama muncul tanda-tanda pre-shock ya, mau shock atau sudah shock. Oke. Nyeri kepala ya juga bisa timbul. Ini juga akibat kurangnya suplai glukosa ke otak ya. Nyeri kepala ya yang berdenyut-denyut atau lightheadedness ini nyeri kepala, bukan nyeri kepala. Pusing yang kepala terasa ringan berputar-putar. Nah, ini juga bisa terjadi kalau terjadi perburukan akut pada pasien dengan diabetes. Oke, komplikasi diabetes dibagi menjadi dua, akut dan kronis ya. Yang akut terdiri dari diabetik ketoasidosis, hiperglikemia, hiperosmolar state, kemudian hipoglikemi dan hiperglikemi berat. Untuk kronis ini biasanya terjadi kerusakan organ lain ya, seperti mata, ginjal, pembuluh darah dan saraf. Ini semua adalah komplikasi kronis dari diabetes. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa diabetes ini komplikasinya bisa sangat banyak dan kalau sudah terjadi komplikasi efeknya sangat merugikan baik bagi pasien maupun bagi sistem pelayanan kesehatan karena pembiayaan akan naik, beban pelayanan di rumah sakit juga akan tinggi. Gitu ya. Sehingga akhirnya prevention, pencegahan ini
sangat-sangat besar nilainya, sangat-sangat besar manfaatnya bagi pasien. Nah, pencegahan ini pun ada dua macam ya, pencegahan diabetesnya sendiri maupun pencegahan komplikasi. Ya, jadi pencegahan diabetes dilakukan pada mereka yang beresiko, ya, baik yang sudah kategori pre-diabetes maupun belum. Sementara pencegahan komplikasi dilakukan dengan cara sebisa mungkin menjaga tercapainya target kontrol glukosa darah. Oke, target terkini berapa? Dari rekomendasi Perkeni yang terbaru, target kontrol glikemik pasien diabetes adalah 180 mg per dl atau kurang. Itu ya. Itu adalah angka kadar glukosa darah yang direkomendasikan dan aman ya dari komplikasi yang mungkin terjadi. Oke, kita bahas sedikit tentang komplikasi ya. Komplikasi yang saya bahas yang paling sering terjadi adalah hipoglikemi, terutama pada pasien yang dapat obat insulin dan sulfonylurea. Itu angka kejadian hipoglikemi cukup sering dan ini juga cukup berbahaya. Oke. Jadi yang dimaksud hipoglikemi adalah kondisi rendahnya kadar glukosa darah ya. Yang mana dalam kondisi yang lanjut itu akan menimbulkan penurunan kesadaran hingga bahkan kematian. Oke. Ada 3 level hipoglikemi ya, level 1, 2, dan 3. Di Indonesia ini banyak yang pakai istilah hipoglikemi ringan, sedang, dan berat. Tapi sebenarnya kalau menurut referensi itu adalah level ya, 1, 2, dan 3. Oke. Dia disebut level 1 ketika kadar glukosanya 70 atau kurang. Tapi pasiennya masih sadar penuh. Kesadaran masih utuh, diajak bicara masih respon dan dia bisa menolong dirinya sendiri, gitu ya. Mungkin sudah muncul gejala gemetar atau keringat dingin gitu ya, tapi pasien masih bisa mengambil gula, membuat air gula terus minum atau mengambil jus atau minum itu masih bisa, itu level 1. Oke. Level 2 ini pada kadar glukosa darah 54 atau kurang dan pada kondisi ini pasien sudah butuh bantuan. Oke. Jadi dia sudah tidak mampu lagi untuk bergerak dan menolong dirinya sendiri. Oke, dalam kondisi ini pasien secara klinis wajib dibantu ya. Meskipun kesadaran juga masih utuh sebenarnya, tapi badannya sudah sangat lemas. Oke. Nah, level yang ketiga ini sudah dalam kondisi yang berat. Artinya pada kondisi ini pasien sudah tidak sadar. Berapapun kadar glukosanya, bisa jadi baru 50 tapi sudah nggak sadar, maka termasuk kategori hipoglikemia berat. Oke ya. Untuk komplikasi-komplikasi yang lain akan dibahas di mata kuliah keperawatan kritis ya. Jadi saya berikan contoh ini yang paling sering terjadi. Oke ya. Nah, kenapa bisa sampai hipoglikemi sih sebenarnya? Rupanya paling sering hipoglikemi itu terjadi karena kombinasi antara efek samping obat ya, yang disebut dengan terapeutik hiperinsulinemia. Jadi kadar insulin yang berlebihan karena efek dari terapi. Kita tahu terapi insulin injeksi ya, itu pasti akan meningkatkan jumlah insulin. Terus terapi oral, obat golongan sulfonylurea itu juga merangsang sel beta untuk membuat insulin dalam jumlah yang besar sehingga pasien bisa mengalami hiperinsulinemia dan efeknya yang sering muncul adalah hipoglikemi. Oke. Nah, next adalah sebab dari hipoglikemi bisa jadi karena tidak berfungsinya mekanisme pertahanan tubuh terhadap kadar gula darah yang rendah. Oke. Kita tahu tadi ada hormon-hormon yang fungsinya meningkatkan glukosa darah ya. Nah, kadang dalam kondisi tertentu ketika hormon-hormon ini dibutuhkan malah dia tidak diproduksi. Jadi ada semacam disfungsi ya, nge-lag atau hang gitu ya kalau laptop ya. Harusnya dia hipoglikemi, gula darah dinaikkan, tapi malah hormonnya nggak respon ya, korteks adrenalnya tidak bereaksi dengan semestinya. Oke ya. Nah, fenomena ini disebut HAAF, teman-teman ya, coba searching di Google atau di textbook. Hypoglycemia Associated
autonomic failure. Saya ulangi lagi, hypoglycemia, HAAF ya. Hypoglycemia associated autonomic failure. Itu ya. Tidak berfungsinya jalur sistem saraf otonom dalam mengcounter hipoglikemi. Oke. Nah, manifestasi yang muncul berkaitan dengan defisit energi yang berat, gitu ya. Nah, yang paling muncul atau yang paling awal terpengaruh adalah organ-organ yang memang sangat tergantung pada glukosa, yaitu saraf. Oke. Jadi akan muncul tanda-tanda gangguan neurologis. Mulai dari ini ya, digambar berkeringat, gemetar, sakit kepala. Oke. Confused, bingung ya. Diajak bicara nggak nyambung. Oke. Rewel orangnya ya, grumpy, rewel. Irritable ya. Mudah marah dan rewel intinya itu ya. Dan hungry, lapar berat rasanya. Nah, ini semua adalah gangguan-gangguan neurologis ya yang muncul akibat jaringan sarafnya ini tidak mendapatkan suplai glukosa yang cukup. Ya, ini penjelasannya dari gambar ini. Nah, ini dari IDF sendiri sudah memetakan ya 6 komplikasi kronis yang paling sering terjadi pada diabetes. Pertama adalah cardiovascular disease, penyakit kardiovaskuler yang menyerang jantung dan pembuluh darah. Berikutnya adalah penyakit ginjal. Jadi terjadi ginjal hipertensi, terus terjadi kerusakan glomerulus di sana yang bisa berujung pada penurunan fungsi ginjal secara signifikan. Oke, next adalah kelainan vaskuler atau persarafan pada kaki. Nah, ini juga yang sangat sering terjadi karena pada kaki ini pembuluh darahnya kecil-kecil ya, sehingga kalau ada kerusakan ini yang akan rusak duluan adalah yang di kaki. Oke ya. Komplikasi kronis yang lain mencakup kelainan mata atau retinopati, gangguan integritas oral ya, dan efek pada kehamilan pada orang yang sudah diabetes terus hamil. Oke, ini adalah perjalanan ya bagaimana munculnya masalah kaki diabetik. Jadi pada orang diabetes ini terjadi dua problem utama, yaitu gangguan arteri perifer dan neuropati. Oke, kita lihat satu persatu nih. Gangguan arteri perifer akan menimbulkan iskemik. Oke, suplai darah yang kurang iskemik. Jaringan yang iskemik akan mengalami kerusakan atau terjadi ulkus, bahkan hingga gangren, jaringan mati. Oke, tidak hanya rusak tapi juga jaringan mati. Di satu sisi, kelainan saraf ini akan menimbulkan hilangnya sensasi. Oke, hilangnya sensasi dan menimbulkan perubahan bentuk kaki serta kekakuan sendi. Oke, akhirnya apa? Pasien akan menjadi mudah luka kakinya karena tidak lagi merasakan nyeri kan. Jadi kalau ada luka tidak disadari dan kalau ada luka tidak diobati. Oke, perubahan bentuk kaki juga akan meningkatkan tekanan pada kaki dan akan memicu terjadinya ulkus. Nah, gitu ya. Nah, ulkus dan gangren yang terjadi ini sangat rawan terkomplikasi dengan infeksi ya. Begitu sudah infeksi menyerang luka, pembuluh darahnya sudah rusak semua. Nah, infeksi akan dengan cepat menyebar, merusak jaringan sampai ke dalam bahkan sampai ke tulang ya. Tidak jarang juga infeksi menyebar secara hematogen, terjadi shock sepsis. Kalau sudah kena tulang, ini seringkali tindakan yang menjadi pilihan adalah amputasi ya pada tahap yang lanjut. Ini contoh ya bagaimana luka pada pasien diabetes ini sangat bervariasi kondisinya dan sangat sulit sembuh dengan teknik perawatan yang biasa. Oke, contoh seperti ini. Ini luka sudah 2 bulan ya tidak menutup. Oke ya, ini yang luar biasa juga. Ini contoh luka bisul atau abses. Akan tetapi absesnya justru infeksinya semakin menggerogoti ke dalam ya sampai timbul rongga. Oke. Atau kita kenal istilahnya rongga itu apa? Undermining.
Oke ya, nah ini juga contoh nih bagaimana infeksi itu bisa sangat berat pada luka-luka diabetes. Kalian bisa lihat jaringannya hilang ya, yang sehat diganti jaringan kuning. Ini jaringan mati yang sudah terinfeksi. Oke. Dan tantangan ya yang dihadapi oleh para perawat terutama adalah uncertain outcome. Ini nanti hasilnya gimana ya? Kalau dirawat akan sembuh enggak atau malah justru memburuk? Sembuh berapa lama? Gitu ya. Kalau sepsis bagaimana? Nah, begitu banyak kekhawatiran sehingga sulit diprediksi awal ketemu pasien ini akan sembuh atau tidak. Nah, maka dari itu memang dibutuhkan skill dan ilmu khusus dalam menangani luka diabetes yang ditunjang dengan penggunaan alat dan bahan yang juga tidak seperti luka-luka pada umumnya. Oke, saya rasa itu tadi adalah sekilas ya pembahasan apa itu diabetes dan bagaimana efeknya. Oke, sekarang kita lanjutkan poin diskusi kita pada bagaimana manajemen diabetes itu sendiri. Oke, kita ketahui diabetes ini tadi adalah kondisi kronis. Terus yang kedua adalah sekali terdiagnosa itu pasien tidak bisa lepas atau sembuh dari status diabetesnya. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen yang komprehensif dalam mengontrol diabetes ini supaya glukosa darah bisa tercapai sesuai target. Oke. Ini menjadi tantangan. Kenapa? Karena mengontrol glukosa itu begitu banyak faktor yang berkaitan. Begitu banyak faktor yang berkaitan sehingga intervensinya pun cakupannya itu sangat luas. Nah, ini yang menjadi tantangan ya. Oke, nah secara garis besar manajemen diabetes ini bisa ditempuh dengan 5 poin utama. 1 dengan obat-obatan, 2 dengan aktivitas fisik, 3 dengan pengaturan diet, 4 dengan self monitoring atau monitoring glukosa darah sendiri. Oke. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah justru edukasi oleh tenaga kesehatan. Kenapa? Karena tanpa edukasi yang baik, ini keempat poin ini tidak akan bisa dijalankan dengan optimal. Jadi edukasi ini merupakan pilar utama ya dalam membentuk suatu kebiasaan baru. Nah, ya kalau istilahnya sekarang trending di pandemi ini disebut new normal gitu ya. Kalau untuk diabetes sebenarnya sudah lama ada istilah kebiasaan baru ini ya yang harus dicapai oleh pasien. Nah, seperti apa kebiasaan baru yang harus dijalani oleh pasien? Idealnya adalah seperti yang nampak di gambar ya. Olahraga rutin. Oke. Yang disarankan olahraga itu sehari itu minimal 30 menit, seminggu itu 5 hari. Sehingga total dalam seminggu adalah 150 menit. Itu adalah rekomendasi yang disarankan untuk olahraga bagi diabetesi. Jenis olahraganya apa? Adalah olahraga intensitas ringan hingga sedang dengan gerakan tubuh yang ritmis atau teratur. Nah, itu yang disarankan. Jadi contoh seperti berjalan, terus jogging ringan, bersepeda atau berenang. Itu kan gerakannya ritmis dan teratur ya. Yang kedua adalah diet yang seimbang. Jadi silahkan nanti dibaca di konsensus Perkeni itu ada aturan ya. Seberapa banyak karbohidrat, seberapa banyak protein dan lemak yang harus dikonsumsi. Itu ada takarannya yang harus disesuaikan oleh pasien ya. Yang ketiga adalah self monitoring. Nah, pasien diabetes idealnya dia punya glukometer sendiri. Jadi dia bisa mengevaluasi hasil gula darahnya setelah makan makanan A, setelah makan sekian porsi. Nah, itu dia bisa mengevaluasi dan melakukan penyesuaian dari situ ya. Next adalah menggunakan insulin jika diperlukan ya. Dan mayoritas pasien diabetes DM tipe 2 terutama
in the end pada akhirnya memang akan memerlukan insulin. Jadi pasien harus bisa menyuntik dirinya sendiri, menusuk dirinya sendiri ya sehari sekali sampai 5 kali tergantung kondisinya dan kebutuhannya. Nah, ini adalah idealnya ya. Idealnya seperti ini. Akan tetapi faktanya bagaimana? Nah, faktanya disuruh olahraga pastinya males nih, mager, ya enggak? Santai di depan TV, ya kan? Kenapa? Karena emang orang diabetes bawaannya kan lemes badannya. Iya, terus pola makan juga ya. Idealnya seimbang, tapi ternyata ya realitanya lebih nikmat dan lebih umum yang seperti ini. Oke. Terus yang ketiga, nah ini juga masalah yang sering terjadi apa? Takut jarum, teman-teman ya. Nggak usah pasien ya, kita sendiri aja pasti ada sekian level ya ketakutan terhadap jarum, enggan disuntik, enggan ditusuk. Itu hal yang lumrah ya terjadi pada banyak pasien. Nah, hal ini kebetulan yang menjadi penelitian saya waktu S2 di Australia. Ternyata insidennya cukup tinggi ya. Insidennya cukup tinggi pasien yang mengalami takut terhadap jarum sehingga akhirnya membatalkan suntik insulinnya. Akhirnya tidak rutin mengontrol glukosanya. Nah, apa mengontrol glukometer, cek gula ya. Nah, itu efeknya kalau takut jarum dan itu efeknya besar ya karena kalau pasien sudah diresepkan insulin dan tidak menggunakan insulinnya, ini sangat sulit untuk mencapai kontrol glukosanya dan sangat rentan mengalami komplikasi akut dari diabetes. Nah, ini contoh ya, saya ambil poin-poin besarnya dari rekomendasi diet oleh Pergeni. Ya, karbohidrat berapa? 45 sampai 65%. Protein 10 sampai 20%, lemak 20 sampai 25%. Jenis lemaknya yang tidak jenuh ya, non saturated. Oke, terus ada juga intake natrium dan diet yang tinggi serat. Nah, ini adalah pola makan yang disarankan ya. Bagaimana menuangkan ini ke dalam kehidupan nyata? Nah, nanti dari edukasi pasien akan diajarkan bagaimana mengatur nih nasinya seberapa, sayurnya, lauknya seberapa untuk mencapai takaran ini. Itu nanti semua butuh edukasi. Nah, disinilah sering muncul problem ya. Pasien merasa kesulitan mengatur pola makan, ribet ya, nggak kenyang, dan lain sebagainya. Akhirnya dietnya sulit terkontrol. Oke, ini tadi apa? Aktivitas fisik ya. Tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Yang belum tinggal ini ya. Tandanya apa sih kalau olahraganya itu sudah bagus? Nah, tandanya adalah terjadi peningkatan denyut nadi, teman-teman ya. Jadi kalau ada orang merasa sedang berolahraga tapi denyut nadinya nggak naik, itu sebenarnya secara metabolik tidak ada efeknya. Oke. Itu ya, jadi yang direkomendasikan intensitas olahraganya itu yang bisa mencapai rentang 50 sampai 70% dari denyut nadi maksimal seseorang. Oke. Denyut nadi maksimal itu berapa? Adalah 220 dikurangi usia. Itu adalah denyut nadi maksimal. Nah, intensitasnya olahraga itu idealnya bisa mencapai 50 sampai 70% dari hitungan tadi. Itu ya. Nah, dengan sekarang era adanya smartwatch dan semacamnya itu saya rasa sangat mudah untuk dilakukan. Oke, terus ada rentang glukosa darah yang disarankan untuk berolahraga. Aman adalah 100 sampai 250. Ya, jadi sebelum olahraga pasiennya itu disuruh cek gula dulu. Terlalu rendah tidak boleh, terlalu tinggi juga tidak boleh. Oke, yang disarankan rentang ini ya. Nah, ini yang kita sampaikan kepada pasien supaya mereka rutin berolahraga. Tadi ya, sekali satu sesi 30 menit, seminggu 5 kali. Berarti kalau di total 150 menit. Nah, faktanya apa yang terjadi ya? Nah, yang terjadi kayak gini ya, disuruh olahraga males jalan. Badan lemes, lapar melulu.
Oke, jadi lebih baik rebahan saja, gitu ya. Atau sudah berangkat nih olahraga, tapi mau menggerakkan diri sendiri terasa sulit. Nah, kayak gini ya. Nah, ini situasinya ya. Mungkin nggak usah nunggu diabetes ya. Kita-kita yang sekarang aja mungkin kalau diajak olahraga kayak si Papa Bear ini ya. Oke, ini adalah terapi farmakologis atau obat ya pada pasien dengan diabetes. Ada lini pertama, lini kedua, lini ketiga, lini keempat. Semakin nambah lini itu artinya kontrol gulanya semakin sulit dan semakin berat. Sehingga dibutuhkan tambahan obat untuk mencapai target glikemik yang diharapkan. Oke, penjelasan lengkap silakan dibaca di sini ya. Global Guideline for Type 2 Diabetes. Jadi lini pertama itu apa saja, lini kedua, dan berikutnya seterusnya. Oke, termasuk dengan efek sampingnya. Saya ingin teman-teman aktif ya di masa pandemi ini memperdalam sendiri, baca banyak artikel, banyak jurnal terkait dengan terapi ini. Yang penting sih bagi perawat itu mengidentifikasi kapan dipakainya dan apa efek sampingnya. Oke, untuk memahami efek sampingnya Anda harus paham cara kerjanya. Sudah itu aja. Terkait dosis itu merupakan wilayahnya medis atau dokter. Jadi nanti peran perawat dalam medikasi ini adalah memberikan rekomendasi, terus memonitoring efeknya, dan berkoordinasi dengan dokter terkait capaiannya. Apakah tercapai dosis terapeutik atau malah justru efek samping yang didapatkan. Itu ya. Oke. Oke, sampai sini saya rasa jelas ya. Kita masuk ke pilar yang berikutnya adalah edukasi. Nanti ada sesi praktikum tersendiri ya. Di situ nanti saya akan sampaikan banyak teori tentang edukasi diabetes, dasar-dasar dalam memberikan edukasi. Jadi untuk sementara ini kita skip saja sampai tanggal mainnya tiba. Oke, ini adalah beberapa diagnosa keperawatan yang bisa muncul ya pada pasien dengan diabetes. Saya akan coba jelaskan keterkaitan antara masing-masing diagnosa ini dengan konteks situasi pasien diabetes. Pertama, perilaku kesehatan beresiko. Nah, ini pada pasien-pasien yang belum mampu mengatur pola kebiasaannya. Oke, sudah tahu diabetes tapi nggak rutin injeksi insulin. Sudah tahu diabetes tapi masih dietnya tinggi kalori. Nah, itu perilaku kesehatan beresiko. Oke. Yang kedua, ineffective health management. Ini adalah ketidaktepatan pasien atau keluarga dalam menggunakan pelayanan kesehatan. Gitu ya. Harusnya sudah waktunya periksa tapi tidak rutin. Gitu ya. Harusnya sudah kontrol ke lab tapi tidak dilakukan. Nah, itu contoh ya kasusnya. Nah, pada beberapa kondisi pasien siap untuk ditingkatkan nih manajemen kesehatannya jika dia secara psikis itu sudah ready ya. Sudah siap untuk menjadi dirinya yang baru. Nah, itu akan muncul situasi readiness. Oke. Masalah lain yang bisa muncul adalah ketidakseimbangan nutrisi less than body requirements. Ini antara lain karena efek samping dari obat. Ada obat itu yang bikin perut nggak enak ya. Jadi nafsu makan menurun, akhirnya malah intake kalori terlalu rendah, hipoglikemi terjadi. Oke, obesitas, overweight bisa terjadi ya, terus resiko ketidakstabilan glukosa darah. Ini yang paling sering muncul ya pada pasien diabetes. Jadi resiko ketidakstabilan glukosa darah bisa naik turun. Intoleransi aktivitas pada pasien yang lemes ya. Kerusakan integritas kulit dan jaringan yang terjadi jika pasien mengalami luka. Tergantung seberapa kedalamannya. Oke, nanti Anda bisa lihat definisinya di buku diagnosa keperawatan ya. Kapan harus pakai skin integrity, kapan harus pakai tissue integrity. Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa prevention is the best intervention. Jadi
sampai kapanpun pencegahan itu selalu lebih baik, terutama dalam konteks diabetes. Oke, meliputi apa? Pemeriksaan kaki ya, untuk konteks masalah kaki ya ini ya. Pemeriksaan kaki, perawatan kaki, dan penggunaan alas kaki dengan tepat. Oke. Tidak ketinggalan adalah kontrol rutin ke tenaga kesehatan. Skill-skill ini nanti akan diajarkan di praktikum ya. Ada praktikum pemeriksaan kaki dan nanti di dalam food screening itu juga akan ditindaklanjuti dengan food care. Nah, itu nanti juga akan ada di slide khusus ya. Jadi stay tune saja untuk sesi ini Anda pahami dulu konsep kaki diabetiknya. Kenapa bisa terjadi, manifestasinya seperti apa. Oke. Oke, ini adalah beberapa tugas tambahan belajar mandiri ya, supaya Anda pemahaman tentang diabetesnya lebih komprehensif. Karena tidak mungkin membahas diabetes yang begitu luas hanya dalam satu sesi kuliah ya. Sehingga tolong setelah ini diperdalam tentang terapi insulin. Oke, jenis-jenis insulin itu apa saja? Insulin kerja panjang, kerja singkat, kerja sedang. Nah, itu Anda harus pahami kapan menyuntikannya, kapan digunakannya. Ya. Terus komplikasi-komplikasi kronis yang lain dari diabetes. Tadi yang tersinggung itu baru atau terbahas ya baru kaki. Masih ada ginjal, jantung, terus juga mata ya yang belum terbahas itu tolong juga diperdalam. Yang ketiga adalah bagaimana mengatur menu diet. Ini semua ada di dokumen konsensus kalau yang diet ya. Termasuk juga panduan self monitoring. Nah, saran saya sih dibaca aja. Selain slide saya juga ini konsensus ini dan global guideline. Saya harap ada waktu ya, besok masih ada waktu sehari yaitu hari Kamis. Fokus silakan mendalami diabetes. Kita diskusikan hasil belajar Anda, kebingungan yang ditemui, ketidakjelasan itu di hari Jumat ya kita diskusi via sinkron. Ya oke, saya rasa sekian ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengenalan terhadap diabetes. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.